Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 3 semester 1 tema 1 subtema 1. Sekarang kita ke pembelajaran yang pertama. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang pembelajaran 1 pada buku paket halaman 2. Di situ menjelaskan tentang binatang yang namanya cicak. Cicak sendiri merupakan salah satu binatang yang hidup di sekitar kita. Hidupnya cicak itu ada menempel pada dinding, biasanya pada dinding-dinding rumah, pada atap rumah. Berarti hidupnya itu menempel di atap rumah kita, di atas langit-langit rumah kita. Nah, kenapa cicak sendiri itu kok bisa menempel, kok tidak jatuh di atap atau di dinding? Karena cicak sendiri itu mempunyai kemampuan khusus atau mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu cicak itu memiliki kaki yang lengket. Jadi kaki tersebut bisa menempel pada dinding. Nah, seperti ada nyanyian lagu tentang cicak itu. Anak-anakku semua pasti tahu tentang lagu itu. Lagu yang menyanyikan tentang binatang cicak. Ya betul, itu judulnya Cicak-Cicak di Dinding. Apakah anak-anak semua bisa menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding? Kalau bisa, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, betul itu nyanyiannya. Nah, pada lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding itu juga menunjukkan ciri-ciri khusus dari cicak tersebut. Cicak yang pertama bunyinya cicak-cicak di dinding. Nah, cicak tersebut hidupnya berarti ada di dinding rumah kita. Yang kedua, diam-diam merayap. Jadi si cicak tersebut dapat berjalan. Berjalannya itu merayap di dinding rumah kita. Nah, kalau ada seekor nyamuk yang datang, nyamuk itu merupakan salah satu makanan dari cicak. Jadi cicak juga membutuhkan makanan. Makanannya adalah nyamuk. Jika nyamuk datang, langsung ditangkap oleh si cicak tersebut, lalu dimakan oleh cicak tersebut. Nah, itu tadi ciri-ciri khusus pada cicak yang ada di sekitar kita atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, untuk panjang pendeknya nada pada lagu Cicak-Cicak di Dinding bisa kita ulangi, nyanyi kembali. Kalau yang dinyanyikan panjang itu saat bunyi syair dinding, ding yang terakhir, terus baris kedua itu merayap, riapnya itu panjang. Terus nyamuk, baris ketiga itu nyamuk, muknya yang dinyanyikan panjang. Nah, baris keempat itu hap, hapnya itu panjang hap. Lalu ditangkap, kapnya itu dinyanyikan secara panjang. Lah, makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu tadi seperti pada gambar di sini. Ini ada gambar cicak, ada gambar nyamuk, dan gambar ikan. Siapa yang pelihara ikan di rumah, anak-anakku semua? Atau kalian pernah melihat ikan? Ikan itu hidupnya ada di air, kalau cicak ada di udara. Tapi si cicak dan si ikan ini memiliki sebuah persamaan. Apa itu persamaannya? Makanannya mungkin tidak sama, berbeda.
Ya memang kalau si ikan juga bisa makan nyamuk, tapi untuk makanan yang secara sehari-harinya tidak setiap hari si ikan tersebut makan nyamuk. Berarti bukan makanannya. Terus apa tempat hidupnya? Tempat hidupnya juga tidak sama. Kalau si cicak tadi hidupnya di dinding atau di daratan, kalau si ikan itu hidupnya ada di air atau perairan. Lalu apa yang persamaan dari kedua makhluk hidup tersebut, dari si cicak dan dari nyamuk tersebut? Persamaannya itu si cicak perkembangbiakannya. Kalau kemarin kan ada ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Kalau cicak itu bertelur, dan kalau si ikan itu juga bertelur. Kalau si cicak bertelur itu hanya sekitar beberapa butir saja, 1, 2, 3, paling banyak itu 5 atau 6 atau kurang dari 10. Tapi kalau ikan, kalau di sini dicontohkan di dalam akuarium, yang atas itu ikannya ada 1, yang bawah itu ikannya ada 2. Nah, kalau ikan emas sendiri itu setiap bertelur itu bisa sampai ribuan, bisa sampai 1000 butir telur. 1000. Bisa menghitung 1 sampai 1000 kelas 3. Nah, itu ciri-cirinya itu yang mempunyai persamaan antara kedua makhluk hidup tersebut, yaitu cara perkembangbiakannya. Kalau si cicak itu bertelur, si ikan juga bertelur. Ada lagi persamaannya, ada, cicak bisa bergerak, ikan juga bisa bergerak. Tapi pergerakannya itu apakah sama? Tidak. Si cicak bergerak menggunakan kaki, kalau si ikan bergerak menggunakan siripnya. Itu perbedaan dan persamaan antara si cicak dan si ikan. Nah, tadi ikan itu saat sekali bertelur itu sampai berapa ekor tadi anak-anak? Ada 1000 ekor. Coba tuliskan kalian di buku tulis angka 1000 itu bagaimana. Nah, karena nanti di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang cara membaca dan menulis bilangan. Berarti bilangan ribuan, bilangan 1 sampai 10.000, dan mengurutkan bilangan ribuan. Untuk kelas 3 pasti sudah bisa menulis dan membaca angka ribuan, berarti dari 1 sampai 10.000. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan tunggu video berikutnya untuk cara membaca dan menulis bilangan 1000 sampai 10.000. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.